Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai analisis regresi linear berganda. Ini merupakan tugas dari mata kuliah ekonometrika yang diampu oleh Bapak Dr. Rohmat Subagio. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Erliani Ayustianing Suci dengan NIM 12640220296. Yang kedua, Feradia Ayuning Tias dengan NIM 1264022020101. Dan yang ketiga adalah Niken Ayu Cahyani dengan NIM 1264022020135. Materi yang pertama yaitu konsep dasar model regresi linear berganda. Regresi linear berganda mengandung makna bahwa dalam suatu persamaan regresi terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Regresi linear berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi berganda yang mempunyai variabel dependen Y dengan dua variabel independen yakni X1 dan X2 dapat dirumuskan sebagai Y sama dengan A ditambah X1 kali B1 ditambah X2 dikali B2. Materi yang selanjutnya yaitu asumsi model regresi berganda. Menurut Gujarati, asumsi-asumsi pada model regresi linear berganda diantaranya yaitu yang pertama, model regresinya adalah linear dalam parameter. Yang kedua, nilai rata-rata dari error adalah 0. Yang ketiga, variansi dari error adalah konstan. Yang keempat, tidak terjadi autokorelasi pada error. Yang kelima, tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas. Dan yang terakhir adalah error berdistribusi normal. Secara umum, asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi antara lain yang pertama adalah normalitas. Pengujian asumsi normalitas bertujuan untuk melihat apakah residual dalam regresi berdistribusi normal. Yang kedua, heteroskedastisitas. Model regresi harus terbebas dari masalah heteroskedastisitas yang berarti bahwa terdapat variansi yang sama dalam model. Yang ketiga, autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi yang linear antar residual pada periode T dengan periode T1 dalam model regresi. Yang keempat adalah multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Dan yang terakhir adalah linearitas. Maksudnya apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis linear atau tidak. Kalau tidak, maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Penafsiran konstanta atau intercept dan koefisien regresi serta koefisien residu. Yang pertama, intercept adalah suatu titik perpotongan antara suatu garis dengan sumbu Y pada diagram atau sumbu kartesius saat nilai X sama dengan 0. Sedangkan definisi secara statistika adalah nilai rata-rata pada variabel Y apabila nilai pada variabel X bernilai 0. Dengan kata lain, apabila X tidak memberikan kontribusi, maka secara rata-rata variabel Y akan bernilai sebesar intercept. Perlu diingat, intercept hanyalah suatu konstanta yang memungkinkan munculnya koefisien lain di dalam model regresi. Intercept tidak selalu dapat atau perlu untuk diinterpretasikan. Apabila data pengamatan pada variabel X tidak mencakup nilai 0 atau mendekati 0, maka intercept tidak memiliki makna yang berarti sehingga tidak perlu diinterpretasikan. Yang kedua adalah analisis regresi, yaitu analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran pengaruh ini melibatkan satu variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y yang dinamakan analisis regresi linear sederhana dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Nilai A adalah konstanta dan nilai B adalah koefisien regresi untuk variabel X. Koefisien regresi B adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas. Semakin besar nilai koefisien regresi, maka kontribusi perubahan semakin besar. Demikian pula sebaliknya akan A semakin kecil.
Kontribusi perubahan variabel bebas atau X juga ditentukan oleh koefisien regresi, positif atau negatif. Yang ketiga adalah koefisien residu, yaitu besarnya pengaruh variabel lain di luar model yang tidak ikut diamati. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. A yang mana adalah konstanta atau intercept dan B adalah koefisien regresi. Uji koefisien regresi. Berdasarkan nilai signifikansi atau SIG. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari probabilitas atau lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis diterima. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari probabilitas 0,05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis ditolak. Selanjutnya berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih dari T tabel atau lebih besar, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis diterima. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih kecil atau kurang dari T tabel, maka tidak ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis ditolak. Selanjutnya adalah kesalahan baku estimasi atau standar error estimate. Kesalahan baku estimasi ini digunakan untuk melihat apakah persamaan regresi yang terbentuk tepat atau kurang tepat dipakai untuk memprediksi variabel respons Y. Nah, jika kesalahan bakunya besar, maka persamaan regresi yang dibentuk kurang tepat dipakai untuk mengestimasi. Hal ini disebabkan karena selisih nilai antar variabel respons Y, estimasi dengan Y, kenyataannya akan besar. Secara matematik, kesalahan baku estimasi bisa diekspresikan melalui rumus yang ada pada video ini, bisa dilihat. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R kuadrat yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberi hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi untuk data silang, cross section